Selamat datang di acara Rapat OSIS, di mana kami rapat, tapi kami bukan OSIS. Itu nggak sih openingnya? Aku di sini bersama dengan mantan guruku waktu SMA. Coba kau apa kabar, Pak? Dan sekarang coba perkenalkan dirimu, sebenarnya kau siapa? Baik, nama saya Bosuke. Saya adalah tanggung jawab dari channelnya Indonesia dan saya juga seorang VTuber. Kau yang bertanggung jawab atas channelnya Muse. Gimana awalnya? Gimana ceritanya? Awalnya itu kok bisa kerja di Muse tuh gimana ceritanya? Sebelum saya di Muse, saya di Sony di bagian departemen desain event. Jadi event-event kayak yang game show gitu. Terus kan gara-gara kemarin itu kan gara-gara apa namanya? Gara-gara COVID, event-eventnya hilang. Jadi ya departemen dibubarin. Terus pas itu Sorry, aku nggak boleh ketawa. Itu Ya. tragedi soalnya. Terus ya pas itu di Muse ada pengen mau membuka buat daerah Indonesia dan saya punya kemampuan bahasa Indonesia dan pengetahuan dari Jepang juga. Ya gitu deh, ditanya mau join nggak gitu. Jadi akhirnya kau ditawarin ya, bukan ngelamar berarti. Iya, tawarin terus ya pasti tetap interview lah walaupun ditawarin pun. Terus tadi kau kerja di Muse kan, pastinya kau nonton anime. Anime yang kau ngikutin Ya. tuh tadi Mushoku Tensei kan berarti. Mushoku Tensei yang paling saya suka sih. Ya itu masterpiece banget sih. Soalnya kalau dilihat-lihat Mushoku Tensei emang bisa didebatkan lah ya. Tapi katanya dia adalah bapak dari Isekai. Karena salah satu yang bikin rame Isekai dia kalau nggak salah. Iya, novelnya Novelnya kayak ya itu maksud novel. Tapi yang ngeramein novel itu Sword Art Online. gitu. Iya. Kalau Soalnya ya dia luntur duluan, tapi kalau tulis duluan Mushoku dulu. Terus tapi yang top duluan malah salah Sword Art Online. Meniru kesuksesan dari Re:Zero dan Sword Art Online, akhirnya mulailah muncul anime-anime isekai lain. Itu kalau di seingatku ya. Kan Re:Zero animenya sukses banget tuh. Meskipun aku kesana cuma karena ada Takahashi Rie, tapi ya aku nggak bisa memungkiri Re:Zero itu bagus. Dan aku bisa dapat banyak pelajaran dari sana. Sudah nonton Re:Zero belum? Ayo, udah nonton belum? Kau udah nonton belum? Kalau saya, ini sudah tayangin loh. Ya nayangin kok belum tentu nonton kan? Aku aja gak nonton videoku sendiri. Saya nontonin lah pasti, karena kan Oh, itu kan saya mesti nge-quality check dulu sebelum tayang. Sejujurnya ya, menurut saya itu semua cerita, semua anime, komik, light novel, itu sebenarnya segimana pun karakternya busuk atau licik atau gimana, tapi pasti ada makna pendidikannya juga. Yang aku suka juga dari anime tuh kayak gitu juga. Coba kalau kau pikirkan anime kan kartun ya, gambar tangan orang kan. Orang pasti nganggap itu sebelah mata kan. Tapi sebenarnya ada isi dari anime itu. Ada filosofi gitu. Itu yang asik dari anime. Kok mandangnya juga Dan gitu barusan. Bisa banyak hal bisa kita pelajari dari anime juga kan kayak gitu. Kayak Rudeus gimana menghadapi masalah-masalah kegagalan dia. Kayak contohnya Tokrev Takamichi gimana dia tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sebenarnya di balik hal-hal cerita-cerita gitu masih ada pesan-pesan baik dan pesan-pesan yang bisa menyampaikan kepada penonton itu. Di belakang itu masih ada banyak-banyak segi-segi cerita lain gitu loh. Dan bahkan bisa mengajarin kehidupan hidup. Demografiknya Mushoku Tensei itu buat umur berapa? Kalau di luar sih sekitar 13 plus shonen. Kau nonton ini gak sih? Towawa on Monday gak sih di Muse? Yang di Muse punya sih saya nggak nonton. Yang nonton misalnya yang di Muse punya udah jujur itu sebagian udah disensor. Itu kenapa aku gak nonton di Muse Indo. Soalnya kita udah seusahanya mungkin sesuai untuk penonton Indonesia juga. Banyak berapa bagian udah disensor-sensor juga. Jadi saya sebenarnya nggak nonton di Indo tapi nonton di Asia. Karena yang di Asia punya sensor. Unsensor. Yes, mantap betul. Gila aku bahagia banget. Kukira ya sensor semua nih, mau nggak mau kan. Masa sih aku sensor semua nih, kayak udahlah nanti-nantilah tunggu misalnya ada di platform mana lagi yang nggak sensor. Ternyata ada di Miss Asia yang tulisannya full. Wah, unsensor, asik, tonton. Kalau ngomong-ngomong gitu. Apa? Kenapa? Dan satu hal lagi yang klarifikasi kenapa mesti yang kepake nama Towewew, kenapa kita nggak ganti? Ya, kenapa namanya Towewew? Itu aku ngerasa kayak Awalnya saya mau kasih tahu di hari Senin. Awalnya saya mau kasih tahu di hari Senin. Towawa di hari Senin. Kata dari itunya nggak boleh. Saya mau lokalisasi itu. Terus di Thailand pakainya Towewew di hari Senin dalam bahasa Thailand ya. Mau nggak mau kita ikutan pakai Towewew. Jadi kok nggak dibolehin kasih nama Towawa on Monday, Towawa di hari Senin? Ya, soalnya Towewew kan Jepang. Dia mau di full lokalisasi.
Aku ngerti sekarang. Dan kita juga bukan seenak dengkul atau seenak jedut buat non-lokalisasi. Semua nama-nama kita ituin, kita semua kasih ke Jepang dulu. Dia bilang apa, kita menurutin dari permintaan mereka untuk mengedit judul-judul tersebut gitu. Jadi seberapa strict sih sebenarnya kau ngajukan judul di Indonesia kan itu? Tergantung disensor sih. Dan tapi yang satu hal ya, kita cuma bisa ajukan, semua keputusan finalnya bukan di kita. Pasti yang dari kreatornya langsung gitu loh. Itu kan hitungannya bermasalah ya, karena mereka nggak mau ngasih nama judulnya itu. Bukan bermasalah sih, tapi mereka keras karena mereka anggap judul mereka berharga. Iya itu ya hitungannya bermasalah sih kalau menurutku, karena mereka yang punya masalah, mereka yang nggak mau gitu. Itu kan jadi permasalahan, bukan masalah dalam artian jelek ya, maksudnya gitu. Bukan ya juga jadi masalah sih ya, kayak gini deh. Kamu yang gambar sesuatu, kamu yang mau bikin konten ini, kamu yang berhak mengkasih harga konten tersebut dong. Iya, sebenarnya nggak masalah dong, kayak kamu sendiri, kamu yang berhak kalau acara kamu ini kalau mau dijual, kalau mau dipakai, mesti bayar berapa. Jadi ya itu nggak bermasalah gitu loh. Nggak ada masalah keberatan. Aku mungkin salah kata ya, bukan masalah tapi ribet. Ya emang ribet. Bukan ribet. Aku ada satu kata lagi, cerewet. Tapi ya buat semua kreator yang itu ya, semua pasti cerewet. Gak cuman pasti cerewet itu sih. Aku ngeliat semua. videoku diambil juga, aku sebenarnya cerewet sih. Iya pasti. Buat semua kreator pasti cerewet semua. Kalau kamu sendiri sebagai kreator, kamu akan rasain. Kalau kamu gambar sendiri, terus gambar kamu dipakai orang lain, tambah itu kamu juga bakal bla 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 gitu juga. Aku monkey brain, aku lagi malas nyari tahu juga. Karena bukan malas cari tahu sih. Aku mungkin tahu beberapa hal di platform lain. Tapi ini YouTube kan, yang dimana hampir semua orang bisa akses karena free dan punyanya Google juga. Itu gimana ceritanya, gimana prosesnya, kok bisa nayangkan animenya ke YouTube itu gimana? Dari awalnya itu gimana? Pertama-tama pasti ya kita mesti izin dulu ke Jepang. Iya, jelas. Syarat pertamanya mesti dapetin lisensi dulu. Mesti dapetin lisensi buat tayang ke tempat lain. Keduanya, minta izin ke Jepang dengan kita gimana tayangin, gimana mempublic relation, gimana buat ngedapetin target account kita buat nonton segala, dan hasilnya bakal berapa untuk ke Jepang. Hasilnya berapa buat ke Jepang ya? Itu yang agak berat sih. Apalagi kalau cuma nayangkan di YouTube ya. Itu yang gitu. Soalnya yang dia bilang itu penghasilan kita nggak pure masuk ke Muse. Jangan salah paham. Pure mah lebih banyaknya masuk ke itu. Jelas kreator. Ke stakeholder yang lain ya. Awalnya itu tadi pertama perlu dapatkan lisensi baru. Terus sebelum itu nentukan judul gimana? Nentukan judul ya rapat dan periksa, lihat dulu tiap kali postingannya tuh di YouTube rame gak. Soalnya setiap judul harganya pasti ratusan juta, puluhan juta, dan nggak mungkin kita kata Daem ini laku langsung ini boleh beli, nggak mungkin dong. Masa kayak gini, kamu tambah penelitian, kamu tambah ngecek, tambah survei, langsung kata teman kamu ini tanam bagus langsung beli. Terus kalau udah gitu pasti mesti lihat dulu dari penelitian dulu, survei dulu, terus habis survei penelitian dari tiap postingan dia ramai gak, history-nya segala, dari budaya-budaya, baru kita kayak gitu-gituan kasih ke semua insight-insightnya kita serahkan ke departemen yang buat beli lisensi. Ada departemen khusus buat beli lisensinya gitu, bukan kita ngituin. Jadi kita gimana menghasilkan data yang meyakinin ini laku, baru mereka mau beli gitu loh. Jadi tiap kali si Dan bilang kalau kamu mulai itu ya postingan ramein, kamu Aniplex-nya Anohana tetap tayang, view-nya ditinggiin gitu-gitu. Soalnya semua tergantung angkanya makin bagus, mereka makin rela taruh IP mereka gitu loh. Ini ada pertanyaan dari Alep Nul. Muse Indo masih bergantung sama Muse Taiwan atau udah bisa beli lisensi sendiri? Masih bergantung semuanya. Bahkan yang sekarang yang bisa nggak bergantung cuman Hong Kong sama Singapura. Terus tadi penentuan judulnya kan diajuin, berarti rapat dulu terus diajuin. Rapatnya dari kalian misalnya yang Indo. Ke Taiwan dulu, Taiwan mereka itu terus ajuin, mereka mau baru rapat ke Jepang lagi. Sorry, ku luruskan lagi. Gimana caranya dari Taiwan ke Indo ke Taiwan, Taiwan, terus Taiwan kumpulin semua data-datanya dari semua Asia segala, dari saya baru ke Jepang. Baru ke Jepang. Oke. Terus untuk subtitle, habis itu ada proses apa lagi? Habis itu proses itu ke Jepang, terima gak harga segini buat anime kayak gini, terus baru ke belakangnya. Prosesnya udah kontrak baru bahannya datang, bahan datang terus mulai bikin di lokalisasi, kayak mulai bikin subtitle PV, matanya itu segala.
dan tulisan copyrightnya kayak gimana, dan tulisan subtitlenya di atas berapa, semua itu mesti izin kasih ke Jepang sensor dulu. Jadi ukuran subtitle juga diinin ya? Lebih tepatnya lokasi subtitle. Misalnya Lokasi dia kadang subtitle. nggak boleh nutupin karakter, ataupun nggak boleh, misalkan kayak My Senpai is Annoying, dia punya karakter kan pendek. Kadang-kadang subtitle bisa kan nutupin mukanya Igarashi. Ya, main karakter gitu mesti diatur. Jadi aku berasumsi kalau berarti orang yang ngasih subtitle ini ngelihat animenya duluan ya pastinya ya. Ngeliat animenya dulu terus disubtitlein. Mesti. Kan kadang-kadang banyak yang nabi. Kalau kita hitungnya salah, pasti kena komplain. Ini pertanyaan yang kupikir-pikir out of nowhere ya. Anime Towawa tuh kemarin di Muse kenapa bisa hilang? Ya kena report massal, abuse report. Tapi ya udah di itu kok. Yang udah terbukti emang abuse report, ya belakangnya report mereka nggak mempan. Terus untuk sekarang kerugiannya apa waktu Towawa hilang? Ya kemungkinan ya ada beberapa anime yang mungkin ceritanya agak berat bisa masuk. Karena mereka merasa orang Indonesia kurang bisa terima cerita-cerita kayak ginian. Ataupun kontennya open, tapi ringan. Ya ujung-ujungnya kerugiannya kembali ke finansial lagi dong. Karena aku nggak bisa nayangkan beberapa anime juga kan. Terus selain ngurusin masalah yang kayak ginian, kau ngurusi pekerjaan apa di Muse? Ya channel kayak planning buat jadwal tayang anime lama, quality check, terus ide-ide event. Ide-ide event. Nah, ide-ide event ini yang menurutku sangat-sangat menarik. Karena sepengelihatanku ya, beberapa event atau misalnya rewatch anime lama maraton di live-in, itu Muse Indo penontonnya lebih banyak daripada Muse cabang lain. Ya karena subscribernya kita juga gede. Muse Asia juga gede. Tapi misalnya begitu ada orang-orang mereka live juga kayak, kok penontonnya tidak sebanyak itu gitu. Itu yang ada di Karena Jepang. TA mereka buatnya cuma buat datang buat nonton anime. Tapi dari strategi awalnya Muse itu, Muse maunya menormalisasikan anime kepada masyarakat umum. Jadi target kita buat nge-live buat itu malah justru bukan buat orang pecinta anime, buat orang normis, bahkan orang biasa yang suka gaming, suka apa, bisa datang ke channel ini dan sekalian mengetahui tentang anime gitu. Ngomongin event, beberapa kali juga aku ngeliat di Muse itu live sama VTuber. Terus ujung-ujungnya Muse juga punya dalam tanda kutip ya representatif atau muka di Muse itu VTuber. Kenapa kok memilih VTuber untuk sebagai representatifmu itu atau yang merepresentasikan Muse itu VTuber? Ya karena satu VTuber emang pola dunia sekarang juga makin banyak suka VTuber, dan kalau makin banyak orang itu berarti terbukti kalau VTuber itu ada jaminan engagement kan. Kalau nggak mungkin Netflix juga, Sony juga bikin kayak gitu. Bahkan kayak Crunchyroll sih langsung pakai maskot sih ya. Makin banyak kayak gitu karena itu terbukti kalau ada engagement tertentu. Mereka butuh karakter yang bisa berinteraksi sama mewakilkan channel ini buat berinteraksi sama mereka kan. Iya bener sih VTuber, bener. Karena kalau sekepalaku, sepemikiranku, VTuber itu jadi yang pasti tahu VTuber itu pasti ngerti anime. Jadi tuh pasarnya kayak segitiga terbalik gitu kan. Lumayan dekat gitu. Kayak segitiga terbalik. Jadi VTuber itu yang ibaratnya paling dasarnya lah. Jadi pasti ada penonton loyalnya masih dekat. Dan kontennya masih dekat sama anime, bener. Terus juga emang lagi mendorong konten namanya ACG, anime, gaming, komik. Kan di sana beberapa kali di sana tuh ada konten bareng VTuber ya. Yang paling kuingat sih Sena, Nekoyama Sena, Akemi. Biar mereka bisa datang ke Muse atau bisa live bareng di Muse, itu apa aja kriteria VTubernya? Satu ya pasti dengan kata maaf ya, kita mesti cari VTuber yang bersih. Ini dia jangan sampai ada black history segala. Soalnya kita nama juga perusahaan. Dan satu lagi yang pasti kriterianya dia mesti menarik. Kalau dia sendiri nggak ada engagement, kita sama kita pun juga nggak ada engagement gitu loh. Terus di antara beberapa kali kau bekerja dengan VTuber ini, terus kenapa akhirnya ada yang namanya Project Genesis? Project Genesis itu apa? Itu sih project panjang yang buat menggabungkan VTuber Indonesia maupun agensi maupun VTuber indie tapi yang berpotensial untuk memberikan mereka satu chance buat ke panggung. Dan ini bukan project satu kali doang, tapi project panjang, tapi terbentuknya karena satu waktu 17-an.
terbentuk 17-an ini pengen mencari juga saat yang VTuber yang jago nyanyi buat membuat satu lagu nasional buat Indonesia. Yang Genesis yang pertama itu Janji judulnya kan. Lagu itu siapa yang bikin lagunya? Keigo Arya. Sumpah Keigo the best anjir, nggak bohong. Keigo, Renard itu dua orang itu the best kalau urusan musik sih. Terus yang bikin lirik Jared Tajrianto. Yang ide pertamanya siapa yang pertama kali bikin lagu ya gitu siapa? Saya sih. Saya yang tahu. Awal bikin pemulahannya ya. Terus laksananya semua jadi gitu. Terus kenapa namanya Genesis? Kan pemulaan. Terus selanjutnya project Genesis kapan? Mungkin Januari sih. Januari akhir, tengah, awal? Tengah, mungkin ya. Masih tergantung schedule juga. Terus kau ini bisa nggak sih spoil siapa aja VTuber yang terlibat nantinya di Genesis? Keigo pasti lah ya. Yang jelas pasti Jared, Miti. Jared pasti Miti. Keigo harus lah ya, awas kan udah masukkan Keigo. Yang lainnya ya, tahu deh. Terus yang jelas juga kali ini juga nggak cuma VTuber Indonesia juga, mungkin ada VTuber asing. Terus misalnya ada orang atau VTuber lain gitu, dia masih kecil banget, sama-sama nggak pernah kena spotlight, tapi dia jago. Kira-kira kalau dia mau join gimana caranya? Sering-sering aja kontrak sama kita, terus itu kalau kita bikin event ya ikut join aja kayak kemarin kontes cover janji segala-galanya kan itu juga salah satunya bisa itu. Kita bisa lihat kalau dia jago atau enggak. Buktikan dengan portofoliomu. Terus pertanyaanku selanjutnya, ini kan kemarin kau sudah ada ngajak orang-orang dari perkomikan buat ngebahas gitu. Itu terakhir ya komik itu kan dari beberapa company yang gak mau sebutkan. dari MNC sama Alex itu menurutku sendiri lumayan bagus, itu juga nambah-nambah ilmu sih. Aku juga nontonin. Kau nggak kepengen gitu ngundang orang lain lagi gitu yang dari Indonesia yang ngebahas anime gitu? Masih kok, emang rencananya saya maunya menjadi pengacaranya aja tetap, tapi yang tamu-tamu kayak gituan nggak gampang ketemu dan juga susah dicari. Beberapa YouTuber yang ngebahas anime ini lumayan bagus sih kalau buat diundang. Kayak misalnya siapa ya? Siapa ya? Ibu gue nggak tahu kan. Tapi rencana saya sih pengen mungkin undang studio dubbing sama studio Indonesia kayak studio Garen. Tapi masih dalam orang yang dubbing, yes yang dubbing, orang yang dubbing kayak Joy itu kan lumayan tuh. Sama studio boot ya itu. Jadi emang saya mau bikin konten-konten gini khusus ke knowledge talk show buat industri anime gini. Emang saya niatnya kayak gitu. Oke, untuk penutup, kau ada project apa ke depannya? Project Genesis, dan juga bulan depan di Muse ada turnamen Apex, dan juga mungkin kita ada di sama Muse Malaysia ada game show. Tunggu juga kabarnya. Dan untuk Project Genesis, tolong follow akun ke Project Genesis, dan info-info terbarunya akan segera diupdate di sana juga. Makasih buat semua penontonnya ya. Jadi untuk sosial medianya Pak Bos, kau bisa follow di Bosuke_Kuroneko. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Rapat OSIS, rapat OSIS.